Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Kita mulai ya. Kita mulai ya sambil nunggu yang lain nanti bisa pagi hari ini seperti yang sudah direncanakan kita akan bahas mengenai ateis. Merupakan satu hal yang menjadi gerakan dari orang-orang di tingkat dunia ini. Banyak orang yang menganggap bahwa agama menjadi penghalang mereka untuk bergaul dengan alam ataupun dengan Tuhan yang mereka percaya menurut versi mereka sendiri. Nah, saya teringat dengan satu kisah gitu ya. Ada seorang seniman yang kemudian ditanya pada satu toko, ada satu etalase toko gitu, dia memberikan komentar. Menurut kamu binatang yang ada di dalam etalase itu bagaimana gitu ya. Kemudian dia berkomentar bahwa binatang ini bulunya kurang halus, ini berantakan, kurang begini, kurang begitu. Setelah selesai dia berkomentar, kemudian burung itu tiba-tiba terbang gitu ya. Dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang yang atau daripada yang menciptakan binatang itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh dunia ini membelokkan pengetahuan kita terhadap Tuhan yang kita percaya. Dan ini pun sudah diingatkan dalam kitab Petrus, bagaimana kita tidak hanya beriman, tetapi kita tidak memiliki pengetahuan. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari Pak Edi. Dan untuk lebih memahami lebih lanjut, kami persilahkan kepada Pak Edi untuk memimpin kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Anton. Selamat pagi semua. Sebuah pengantar yang baik diberikan oleh Pak Anton. Jadi kita hari ini belajar satu tema ateis. Saya bukan orang ahlinya, ahli-ahlinya bukan, tetapi saya orang yang belajar. Dan hari ini bersama-sama belajar dengan Bapak Ibu semua. Ya, mari kita mulai dengan kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kami mendapat kesempatan untuk kami boleh belajar. Terima kasih Engkau yang menjadi sumber hikmat kami boleh belajar segala sesuatu. Dan hari ini kami berkesempatan belajar untuk mengerti, memahami tentang ateis, sekaligus juga ateisme. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Bukan kami bermaksud untuk menghakimi, tetapi bagaimana kami di tengah-tengah segala informasi tentang ateisme ini, kami boleh memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Ya, izinkan sebelum saya memulai, saya menyampaikan rasa terima kasih saya untuk segala dukungan dari Bapak Ibu semua. Seperti Bapak Ibu ketahui, beberapa hari yang lalu saya sakit, dan itu saya pikir serangan yang sangat cepat dari jam 9 malam, dari pagi sampai malam nggak terasa apa-apa, tahu-tahu tuh jam 9 malam saya merasa serangan begitu cepat gitu ya. Saya sudah pernah diare cukup parah, ini yang ketiga kali, saya tidak panik, tetapi ketika dibarengi dengan tumpah, saya panik karena seumur-umur hidup saya tidak pernah tumpah. Saya pusing seperti apapun, mabuk, seperti apa mabuk laut atau apa, saya nggak pernah tumpah, tapi kemarin saya tumpah, dan itu 2 kali dan cukup banyak. Saya seperti melihat bayang-bayang maut gitu, waktu saya udah dekat mungkin gitu ya. Saya sempat panik gitu, makanya saya ke rumah sakit seperti apa, tetapi ya akhirnya puji Tuhan nggak sampai dirawat di rumah sakit karena tidak memungkinkan, dan bersyukur dan ini sudah jauh lebih baik, tinggal badan yang masih lemas saja, belum fit karena nafsu makannya masih belum tinggi. Ya, sekali lagi terima kasih untuk dukungannya, saya boleh pulih lebih cepat dari perkiraan saya, dan saya bersyukur karena Bapak Ibu, saudara-saudari mendukung saya dalam doa. Sekali lagi terima kasih untuk dukungannya, kiranya Tuhan dimuliakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan membuka screen saya.
Iya. Oke, Bapak Ibu bisa melihat layar saya ya. Halo? Bisa, Pak. Halo, bisa? Oh, oke, ya. Oke, Bisa. jadi masuk ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini seperti tadi disampaikan Pak Anton dan juga saya menyampaikan, kita belajar tentang ateisme. Kita tidak lebih baik pada yang lain, tapi kita sekali lagi belajar untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan di tengah-tengah kesempatan atau informasi kita dapat. Kalau Bapak Ibu lihat di kanan di layar Bapak Ibu sekalian yang saya tampilkan di kanan atas ada simbolnya lingkaran, kemudian ada tangan ke atas. Bapak Ibu masih ingat nih simbol apa? Artefak apa? Silahkan dikasih respon gitu ya. Kanan atas gitu, mungkin kecil tapi kelihatan ada birunya, ada hitamnya. Belajar, Pak. Belajar, oke. Terima kasih responnya, Oma. Ya, kita mulai membiasakan diri pakai artefak dengan bahasa artefak seperti ini. Nah, inilah kita di KMI Pengharapan. Jadi hari ini kita dalam konteks belajar. Jadi belajar itu tangannya membuka seperti ini ya. Ke kiri atau ke kanan ya Pak Teo ya? Saya lupa. Jadi Pak Teo jelaskan jadi ada arahnya ke kiri atau ke kanan gitu ya. Itulah belajar. Hari ini kita belajar bersama-sama yaitu tentang ateis. Ya Bapak Ibu sekalian, saya mengharapkan ada satu paling banyak 2 orang memberi respon kepada saya dan juga artinya kita semua dapat informasi apakah Bapak Ibu, saudara-saudari punya pengalaman berbicara dengan orang ateis apapun juga. Jadi mereka ngobrol tentang ateis, tapi bukan ngobrol tentang bagaimana belanja, tidak, tapi berkaitan dengan ketuhanan mereka, tentang keberatan mereka terhadap khususnya orang-orang Kristen. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari ada yang punya pengalaman berbicara, bercakap-cakap dengan mereka? Satu, paling banyak 2 orang. Saya persilahkan Bapak, Ibu sekalian. Saya sering, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, Pak, misalnya mereka merasa bahwa kalau mereka tidak melihat sendiri secara fisik gitu ya, mereka tidak percaya gitu ya. Jadi itu contohnya gitu. Jadi meskipun mereka mengatakan sebagai orang Buddha, sebagai orang Kristen, sebagai orang Islam gitu, tapi mereka dalam hati mereka secara jujur mereka ngomong bahwa saya orang agnostik, orang ateis atau orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Bahkan di antara mereka ada yang ngomong ke saya gitu. Kalau saya bertemu dengan Tuhan Allah, saya akan bertanya gitu. Dari mana sih engkau Tuhan asalnya gitu. Jadi gitu. Ya, makasih. Iya, terima kasih Pak Anton. Sharing yang baik. Saya pikir Pak Anton juga mewakili beberapa kita mungkin punya pengalaman yang sama seperti Pak Anton. Nah, Pak Anton sudah menyampaikan kalau Bapak Ibu yang lain punya pengalaman seperti Pak Anton, tidak usah ceritakan, tapi kalau ada yang lain, silakan satu kesempatan lagi. Saya mau sharing, Pak. Silakan, Pak. Waktu kuliah ada teman dari mainland China gitu ya. Mereka kan kebanyakan memang komunis ya. Nah, dia cerita dia bisa memahami karena beberapa kali kita undang datang ke persekutuan kayak oikumene gitu ya. Waktu kuliah itu saya mulai satu persekutuan yang orang dari Katolik dari mana datang gitu. Nah, dia juga datang karena serumah gitu. Kosnya bareng. Nah, dia bilang kesulitan saya kalau mau jadi Kristen, dia bilang karena dari latar belakang budaya saya itu harus menghormati ibu. Itu lebih dari segala sesuatu, dia bilang ibunya gitu ya. Nah, kalau dari ajaran Kristen ini kalau saya dengar kan kalau kita sudah menikah gitu ya, kita itu harus lebih sayang sama istri daripada sama ibu. Jadi saya nggak bisa, dia bilang gitu. Jadi dia milih untuk tetap sesuai dengan kepercayaannya semula gitu. Oke, ini menarik ini. Ya, oke. Ya, waktunya sih cukup. Terima kasih Pak Theo. Kalau ada lagi satu, karena waktunya cukup, saya persilahkan Bapak Ibu. Jadi yang temanya berbeda dengan Pak Anton dan Pak Theo. Kalau sama nggak usah ya. Satu lagi.
Apakah ada? Silakan cepat direspon. Kalau nggak ada, saya akan lanjut. Oke, Bapak Ibu sambil mengingat atau mungkin sudah, mungkin malu-malu nih, nggak apa-apa. Nanti kalau ingat bila bisa sampaikan. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang ateisme ini dalam waktu 1 jam ke depan, tetapi saya tidak sendirian karena saya tentunya bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah saya menyampaikan, silahkan langsung ditanyakan. Atau Bapak Ibu kasih masukan, silahkan juga, nggak apa-apa. Artinya saya ingin membuka ini menjadi satu perbincangan yang terbuka, kita bersama-sama menikmatinya. Inilah proses belajar. Saya belajar, Bapak Ibu semua juga belajar. Ya, Bapak Ibu sekalian, hanya 14 slide yang saya siapkan. Cuma 14 slide termasuk ini, jadi masih ada 13 slide ke depan. Oke, bagian yang pertama adalah kita akan memahami dulu arti daripada ateis. Saya sebutkan dengan me. Jadi ateis itu orangnya, me itu pemahamannya atau yang diyakininya. Kita menyebutkan ateisme, ateis atau ateisme. Itu yang hari ini kita perbincangkan. Jadi ateis sebetulnya itu apa? Ateis itu berasal dari bahasa Yunani. Bapak Ibu nggak usah hafalkan dari Yunani atau apa, tapi kita perlu memahami maksudnya ateis itu apa yang kita perbincangkan hari ini. Itu anti atau tidak atau lawan. Dan kemudian theos itu dewa atau Allah. Nah, secara umum istilah ini merujuk pada sebuah ideologi atau isme yang tidak mempercayai keberadaan Allah. Jadi ateis itu tidak mempercayai keberadaan Allah. Saya masih pakai bahasa yang agak sedikit sukar, ideologi atau isme, tetapi memahaminya mudah Bapak sekalian. Ateis itu simpelnya tidak mempercayai keberadaan Allah. Jadi sampai di sini ketika kita berbicara tentang ateis, itu tidak mempercayai keberadaan Allah. Iya, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Anton di awal tadi. Seringkali memang itu menjadi satu pemahaman daripada ateis. Ketika kita berbicara ateis, mereka coba kita kejar, apakah kamu punya tentang satu cara pandang. Ateis itu apa? Ternyata mereka sendiri juga kesulitan. Saya itu ateis. Tapi mereka tidak bisa membuktikan mereka itu punya cara pandang yang seperti apa. Jawabannya adalah, pokoknya saya tidak percaya Tuhan. Dan mereka tidak mengerti strukturnya seperti apa, yang dipahami lebih lanjut tentang apa, mereka pun juga tidak mengerti. Jadi inilah satu keanehan, kalau kita menggolongkan, ini termasuk dalam golongan agama-agama, ateis sekarang digolongkan dalam agama, tetapi yang berkebalikan, yaitu tidak beragama, tidak mengakui Tuhan. Tapi mereka tidak punya struktur yang jelas, dan ditanyakan ke mereka, mereka pun tidak mengerti. Tetapi dari beberapa jawaban mereka konsisten. Artinya ketika mereka ditanyakan sesuatu, jawabannya konsisten. Konsisten, jadi tadi keberatan yang disampaikan oleh Pak Anton, mungkin juga sering kita dengar. Jadi artinya kalau Allah itu ada, tadi bahasanya saya ingin berbicara, tapi secara simpel, buktikan Allah itu ada, kira-kira seperti itu. Saya betul-betul tidak mempercaya ada Tuhan. Dan itulah konsisten jawaban mereka. Mereka konsisten dengan satu cara mereka menjawab, cara mereka berpikir, tetapi disuruh menunjukkan mereka nggak tahu. Makanya saya cenderung menggolongkan bahwa mereka sebetulnya punya ideologi, punya satu struktur jawaban yang konsisten. Makanya diterapkan dalam satu, saya menunjukkan pada kita semua bahwa mereka konsisten menjawab. Seringkali kita membaca atau kita mendengar ada satu kalimat yang mirip dengan apa yang disampaikan Pak Anton. Kalau Tuhan itu ada, buktikan Tuhan itu ada. Saya pernah khotbahkan hal ini juga. Kalau buktikan Tuhan itu ada. Jadi sekarang kalau Tuhan itu ada, itu guru berkata pada muridnya ya, ayo Tuhanmu suruh kirim roti. Nggak bisa. Ya sampai berapa lama pun nggak ada yang kirim roti tiba-tiba datang, bukan? Tapi gurunya berkata, Tuhanmu tuh nggak ada. Yang ada itu aku punya roti, aku berikan ke kamu. Nah, inilah yang jawaban konsisten daripada orang-orang ateis. Jadi mereka tanya, Tuhan ada enggak? Jawabannya seperti itu. Jadi ada satu pemikiran di balik jawaban mereka. Menunjukkan kekonsistenan, artinya mereka adalah satu ideologi atau isme. Inilah ateis. Tapi bagaimana kita menjawabnya?
Ya, izinkan saya mengulangi jawaban Bapak Ibu sekalian. Sepertinya Bapak Ibu juga sudah memahami, tapi sekali lagi saya akan mengulang. Jawaban mereka konsisten, bukan tidak bisa dijawab. Kita juga bisa menjawab secara konsisten. Bahwasanya keberadaan yang tidak kelihatan itu juga diakui ada. Seperti saat ini. Di antara kita tidak ada di tempat yang sama, bukan? Di sini ada beberapa orang, tadi saya sudah sempat lihat 12, sekarang ada berapa? Salah satu di antara kita, misalnya ini Pak Anton. Pak Anton nggak ada bersama dengan saya. Pak Anton ada nggak? Ada. Yakin Pak Anton ada? Ada. Saya tidak bersama dengan Pak Anton, tapi Pak Anton itu ada. Kalau tanya Pak Anton ada nggak, kita semua akan berkata Pak Anton ada. Tidak perlu kita bersama dengan Pak Anton sekarang. Tapi kita meyakini keberadaan Pak Anton itu ada. Itulah jawaban kita yang konsisten juga kepada para ateis. Bahwasanya kita mengakui Tuhan itu ada. Meskipun dia tidak bersama dengan kita. Tapi yang lebih lanjut adalah saya ingin menyaksikan Tuhan sendiri. Nah, ini yang berbeda. Karena dunia roh dan dunia daging berbeda. Tuhan ada di tataran roh dan kita di tataran daging. Nah, itu yang mereka akan terus mengejarnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini sekali lagi saya ingin menunjukkan bahwasanya ateis adalah satu ideologi, satu kepercayaan, karena jawaban mereka konsisten. Nah, kita akan lanjut lagi. Jenis-jenis ateis berdasarkan pemahamannya. Ini saya ada beberapa petunjuk, tapi saya lebih suka dengan bagian yang ketiga ini juga dengan bahasa yang saya sangat sederhanakan. Yang pertama adalah ateis mengatakan tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Ini adalah ateis yang kuat menurut saya. Kita mau bicara apa, jawabannya dia Allah itu atau Tuhan itu tidak ada. Udah mau muter-muter ke apa, dia tetap ngomong Tuhan itu tidak ada. Tetapi yang lain, golongan yang lain, jenis ateis yang lain adalah Tuhan sulit dibuktikan. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, tadi sampaikan Pak Anton dan saya juga menyampaikan, Tuhan itu sulit dibuktikan. Jadi setidaknya ateis ini, kalau kamu ngomong ada, buktikan. Ini bukan ateis yang kuat, tapi lebih cenderung kepada agnostik yang tadi juga disampaikan. Jadi ini bahasanya agak sukar, tapi oke lah pemahamannya seperti itu. Tuhan sulit dibuktikan. Yang pertama, Tuhan tidak ada. Kemudian berikutnya adalah jenis golongan ateis yang cuek atas keberadaan Tuhan. Jadi Tuhan, karena pemahamannya Tuhan, keberadaan Tuhan tidak ada. Tetapi dia golongan ini adalah cuek keberadaan Tuhan. Tuhan mau ada atau tidak penting buat saya. Cuek aja. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dari 3 bagian ini, saya mengalami satu hal, yaitu di bagian yang ketiga, atau lingkaran putih yang dalamnya berwarna pink. Itu adalah papi saya sendiri. Papi saya itu tidak ibadah kemana-mana. Dan dia memang tidak melarang saya, tapi kalau ditanya Tuhan, ya sudahlah, yang penting kamu berbuat baik saja. Jadi cuek aja. Tuhan mau ada atau tidak penting buat papi saya. Ya cuek-cuek aja. Tetapi dia juga sedikit mengatakan pada saya, kalau kamu percaya pada Tuhan, ya kamu sungguh-sungguh percaya. Jadi balik pernyataan itu, saya merasa bahwasanya papi saya juga tidak mengakui keberadaan Tuhan. Karena dia tidak mau datang beribadah di tempat ibadah manapun juga. Ini golongan jenis yang cuek. Ini golongan yang lemah. Nah, 3 bagian ini mungkin mewakili satu sisi dari berdasarkan pemahaman orang ateis sendiri. Yang sering konfrontasi dengan orang-orang lain adalah yang bagian yang pertama, yang hijau itu. Tuhan tidak ada. Ini orang-orang yang sering konfrontasi karena mereka juga mencari jawab, mereka mencari pengetahuan, bahwasanya mereka ingin juga membuktikan Tuhan tidak ada. Kalau di bagian tengah, kita dibalik, tolong kamu buktikan. Jadi setengah-setengah itu. Tapi yang bagian yang hijau itu, mereka malah berusaha membuktikan Tuhan itu tidak ada. Nah, Bapak-Ibu sekalian, inilah jenis-jenis ateis berdasarkan pemahaman. Nah, ateis, sekali lagi saya katakan, mereka konsisten menjawab. Nah, salah satu tadi. Kemudian yang lain, ketika mereka ditanya tentang asal-usul daripada dunia ini, mereka jawabannya konsisten.
yaitu mereka mengatakan ini adalah hasil dari tabrakan, dari sesuatu zat yang berkumpul kemudian bertabrakan dan kemudian terjadilah dunia ini. Nah, mereka sebetulnya bingung, Bapak Ibu sekalian. Saya juga sudah pernah jelaskan sudah pernah sampaikan dalam khotbah saya. Ini jawaban yang sangat lemah untuk membuktikan Tuhan tidak ada. Kita punya narasi yang dari Alkitab. Tuhan itu ada. Tuhan itu ada jelas. Dan mereka tidak bisa, mereka ingin membuktikan Tuhan itu tidak ada. Makanya narasi penciptaan kita semuanya berasal daripada Allah, daripada Tuhan sendiri. Ada narasi yang lain dari agama-agama yang lain atau pemahaman yang lain. Mereka punya narasi yang lain. Tapi dari narasi-narasi yang lain membuktikan adanya satu keberadaan pribadi yang menciptakan dunia. Kita hampir-hampir mirip dengan yang lain. Tetapi ateis tidak berusaha menolak keberadaan Tuhan ini. Mereka menyampaikan narasi dengan tabrakan daripada benda-benda atau kumpulan daripada zat-zat yang ada. Saya jelaskan seperti ini, Bapak. Kelemahan daripada pembuktian orang ateis yang dipakai oleh ateis yang mempercayai hal ini adalah bagaimana mungkin dunia ini diciptakan dari ketidakteraturan menjadi keteraturan. Seharusnya yang ideal adalah dari keteraturan menciptakan suatu dan kemudian menjadi keteraturan. Tidak mungkin keteraturan itu tercipta dengan sendirinya. Semuanya harus diatur sehingga terciptalah satu keteraturan. Dan kalau kemudian muncul tiba-tiba berkumpul zat-zat atau gas-gas yang begitu banyaknya bisa berkumpul jadi satu kemudian diteraturan, itu lebih tidak mungkin lagi. Nah, saya ingin sampaikan dalam yang saya sampaikan ilustrasinya saya selalu ingat-ingat dan Bapak Ibu juga bisa mengingatnya. Kalau saya punya 3 unsur aja, 3 unsur. Ada air, ada kopi, saya bukan penggemar kopi, ada gula yang ada tempat, ada gula itu dan satu lagi tempat ya, tempat itu tempat minumnya. Air, kopi, gula, yang suka gula yang enggak yang abaikan aja. Kemudian ada tempat minumnya. Kalau Bapak Ibu diamkan, apakah mungkin itu kemudian bercampur menjadi satu dan kemudian menjadi satu hidangan kopi yang nikmat? Tidak mungkin, bukan? Tidak mungkin. Itu hanya 4 unsur, atau kalau nggak suka gula 3 unsur aja tidak mungkin. Dan ini diperkirakan ada lebih dari 6 miliar unsur yang berkumpul menjadi satu dan kemudian jadilah bumi. Sangat tidak mungkin. Jadi meskipun konsisten daripada jawaban orang-orang ateis, tetapi jawaban yang konsisten itu ternyata juga tidak masuk akal, dan mereka mempertanyakan pada kita, dari mana asal dunia, dari mana ada Tuhan, mereka pun tidak konsisten. Tidak, jawabannya salah gitu, tidak bisa masuk akal, kita terima. Jadi pertanyaan mereka, kita jawab dengan pertanyaan mereka sendiri, ternyata mereka juga berkontradiksi. Jawaban kita, narasi kita, jauh lebih berkontradiksi dan sangat jauh lebih baik tidak berkontradiksi dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau lihat jenis-jenis ateis ini, kita pahami bahwasanya inilah ateis yang ada. Dan nanti yang Pak Theo sampaikan ada unsur yang lain. Nanti kita lihat karena itu ada masalah tentang pemahaman bagaimana menghormati ibu lebih penting maka dia terhalang. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, Bapak sekalian, setelah kita memahami jenis-jenis ateis ini, setidaknya kita sudah punya jawaban nih. Ateis konsisten, tapi kita juga konsisten. Kita punya narasi yang konsisten, tidak pernah bertabrakan, tidak pernah berkontradiksi, karena kita mengakui adanya Allah. Ateis banyak kontradiksi. Oke. Yang berikutnya, ciri-ciri ateis. Nah, ada banyak sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi 4 ini setidaknya mewakili daripada ciri-ciri ateis. Karena mereka sekali lagi ketika ditanya, sebetulnya kamu itu apa? Mereka tidak jawab. Mereka agak bingungan. Jawabannya konsisten, iya, tapi dalam hal tertentu. Tetapi ketika ditanya, ateis itu apa? Mereka juga tidak mengerti. Nah, inilah jawaban-jawaban yang coba dikumpulkan. Ada 4 bagian besar. Yang pertama, tidak ada supranatural. Supranatural itu di luar hal yang biasa. Jadi ini adalah
mujizat. Kalau dalam bahasa sederhana, tidak ada mujizat. Kemudian yang kedua, rasio itu sangat penting bagi mereka. Jadi masuk akal, bisa diterima dengan nalar, sains, itu pengetahuan itu di atas segala-galanya. Tapi kemudian juga tentang moral. Mereka juga ateis itu punya moral yang baik. Kira-kira seperti itu. Moral sangat penting bagi orang ateis. Kemudian berikutnya yang keempat dan terakhir, yaitu tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, ini empat hal besar yang menjadi ciri khas daripada ateis. Nah, saya coba masuk secara singkat. Tidak ada supranatural. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dipahami oleh ateis, menjadi ciri dari mereka, sekaligus menjadi kebingungan dari mereka. Pada kenyataannya, di dunia ini, mujizat itu terjadi. Mujizat terjadi. Tapi mereka mencoba, kalau mereka mengalami mujizat itu, mereka membuat itu natural. Mereka itu membuat natural. Jadi tidak ada yang supranatural. Dan mereka berupaya supaya yang mereka alami ini adalah yang alami. Tetapi di balik pikiran itu mereka menyadari, saya yakin mereka menyadari, ada yang supranatural di dalam hidup mereka. Jadi sekali lagi meskipun jadi ciri, tetapi menjadi satu hal besar bagi mereka untuk memahami bahwasannya di balik perkataan mereka, mereka juga mengalami apa yang disebut dengan supranatural. Supranatural. Bagaimana bisa mereka menjalani hidup sehari-hari itu adalah supranatural. Kalau mereka bisa melihat manusia dengan segala keberadaannya, organ-organnya, bagaimana susunan saraf, bagaimana semua yang ada di dunia, yang ada di manusia, mereka yang tidak mengakui keberadaan Allah, mereka sulit untuk membuktikan manusia itu yang menciptakan siapa. Bagaimana otak kita bekerja, kemudian mempengaruhi seluruh tubuh, menggerakkan seluruh otot-otot dengan semuanya yang berasal dari pikiran atau otak kita, kemudian otot itu bergerak semua, dan dengan segala keteraturannya, termasuk kalau kita makan sesuatu, itu semuanya teratur, ada penyaringnya, ada yang menghancurkannya. Manusia bisa menciptakan mirip manusia robot. Mirip. Di beberapa belahan negara lain memang malah ada yang robot itu seperti manusia, tetapi memang betul-betul jauh dengan manusia. Mereka bisa menjaga rumah, mereka bahkan ada yang dinikahi juga, tetapi sekali lagi itu jauh daripada manusia itu sendiri. Jadi kalau mereka berpikir bagaimana dia itu diciptakan, sesungguhnya mereka mengakui keberadaan supranatural. Kemudian rasio, sekali lagi rasio penting. Tapi sekali lagi ketika mereka berpikir tentang rasio, bukankah hidup ini bukan tentang sains aja. Kita dengan adanya seni, dengan adanya kasih, itu nggak bisa dihitung pakai rasio. Seni, kasih. Saya mengasihi Anda, rumusnya apa? Nggak ada. Dengan mereka yang penting rasio, tapi ketika mereka bisa mengasihi, artinya mereka juga menolak keberadaan mereka sendiri. Ini kan jadi satu bumerang sendiri buat ateis. Nah, ketika mereka berbicara tentang moral, bagaimana moral yang baik, tetapi ateis sendiri juga berjuang. Sesungguhnya mereka juga mengalami hal yang sama dengan orang-orang di seluruh dunia. Mereka juga berjuang dengan moralitas yang baik. Nah, tidak ada kehidupan setelah kematian, ya bagaimana mereka percaya kalau nggak ada Allah, artinya setelah kematian ya sudah selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah ciri-ciri daripada ateis. Kita bisa masuk di 4 bagiannya, tetapi nanti saya akan kasih 2 keberatan mereka saja. Artinya tidak ada kehidupan setelah kematian, ini bagaimana kita berjuang menunjukkan kepada mereka bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah real, nyata. Bukan dongeng, bukan sesuatu yang cuma angan-angannya, tapi itu betul-betul real. Oke, saya akan lanjut berikutnya. Nah, beberapa penyebab orang menjadi ateis atau ada yang disebut dengan aliran ateisme ini. Yang pertama disebut dengan personal. Mereka pernah disakiti orang religius, orang beragama, termasuk kita. Orang-orang ateis yang menjadi ateis karena ini sulit
untuk ditarik lagi, Bapak sekalian, menjadi orang yang religius, entah dia mau beragama apapun, karena dia pernah disakiti dan itu sakitnya tidak hilang-hilang. Nah, bagian kita adalah, oh ternyata kalau kita menjadi bagian orang-orang yang menyakiti, mungkin kita menjadi orang yang menjadi penyebab daripada ateis itu. Jadi kita perlu pikirkan, inilah yang menjadi penyebab orang jadi ateis. Kemudian emosional, faktor emosional maksudnya kecewa dengan Allah. Jadi ada ajaran-ajaran religius yang menyerang. Jadi sebelumnya ini mereka beribadah, mereka orang religius, tetapi karena ajaran-ajaran religius yang menyerang, mereka justru tidak suka dan mereka keluar daripada agama itu. Jadi kita perlu memperhatikan juga ketika saya berkhotbah, Bapak Ibu menyampaikan tentang ajaran firman Tuhan, ini ajaran-ajaran yang menyerang ini membuat orang menjadi ateis. Mereka bisa nggak suka pada orang-orang yang beragama karena sering menyerang. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada peperangan sendiri di antara pendeta-pendeta besar. Saya tidak tertarik masuk ke sana karena ini bukan tentang kekristenan, tetapi tentang mereka sendiri yang bertempur. Dan itu pun juga nggak cocok dengan bagian kita sebagai orang Menonet. Nah, ajaran-ajaran seperti inilah yang membuat orang menjadi secara emosional, mereka menjadi orang ateis. Ternyata Kristen seperti itu ya. Ini pendeta besar, mereka malah berantem, tidak memberikan teladan. Dan mereka akhirnya dapat apa menjadi orang Kristen. Kalau seperti itu. Kalau para pemimpinnya berbuat seperti itu, saling menyerang, akhirnya mereka kecewa dan menjadi ateis. Sekali lagi ini penyebab. Kemudian yang lain, sosial. Nah ini kaum beragama, artinya juga termasuk kita, ini disebut kaum beragama religius, kurang berdampak. Jadi mereka menilai, sekali lagi sosial itu juga termasuk moral juga. Ini katanya orang beragama, tapi kok tidak lebih baik? Kalau ada sesuatu tentang bencana, tentang bagaimana kita harus memberikan bantuan kepada orang lain, ini kok orang yang religius malah banyak diem. Yang banyak bergerak orang yang tidak religius. Tapi mereka secara khusus mengamati orang-orang yang religius. Katanya punya Tuhan secara khusus, kalau ini dalam konteks Kristen. Katanya punya kasih, ajarannya kasih. Tetapi ketika ada kesulitan, ada bencana, kok diem saja. Jadi kurang berdampak. Dan mereka mengamati, hidup kita kan digambarkan seperti akuarium. Apa yang kita seperti ikan di akuarium, yang mereka bisa mengamati. Ini orang-orang religius, orang-orang Kristen khususnya, kok diam saja. Maka penting ketika kita memberikan dampak bagi sesama, itu orang-orang juga menilai. Setidaknya kalau dari penyebab ini, kalau kita melakukan sesuatu, artinya kita sesungguhnya sedang melakukan menahan mereka atau tidak memindahkan mereka menjadi orang ateis. Nah, Bapak-Ibu sekalian, perlu kita perhatikan. Jadi ini yang menjadi penyebab daripada ateis bagian yang ketiga. Mari kita menjadi orang-orang yang berdampak, supaya tidak memindahkan orang-orang ini ke tempat atau kotak ateis. Yang keempat, intelektual. Jadi penyebab ateis adalah intelektual. Ini yang sering dikedepankan gitu ya. Karena mereka memiliki sanggahan terhadap Allah. Jadi orang-orang pinter, mereka ingin membuktikan tidak ada Allah. Tetapi sampai hari ini, jawaban mereka tidak konsisten. Kekristenan sudah menjawab begitu luar biasa. Tapi mereka coba terus menyanggah terhadap Allah. Dan mereka tidak berhasil. Oke, Bapak-Ibu sekalian, sampai slide di sini, apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada masukan di Bapak-Ibu sekalian? Saya belum menjawab pertanyaan Pak Tio, nanti sepertinya saya bisa beri sedikit. Pak Tio, tahan sebentar ya Pak. Apakah ada Bapak-Ibu memberi masukan? Oh, penyebabnya ada yang lain lagi? Monggo, silakan. Kita akan sama-sama belajar. Oke ya, belum ada respon, saya lanjut lagi. Tadi udah ciri sudah, penyebab sudah. Nah, kita akan masuk, ini bagian pembahasan kita. Ya. 2 keberatan ateisme. Sebetulnya ada sangat banyak. Tetapi saya akan menyebutkan 2 saja, ini yang berkaitan erat dengan kita semua. Keberatan yang pertama adalah permasalahan kejahatan atau penderitaan. Yang kedua adalah kemunafikan orang Kristen. Nah, 2 bagian ini
saya pikir saya perlu sampaikan kepada kita semua supaya kita memahami bahwasanya inilah yang kalau ada di penyebab ini jadi keberatan orang ateis khususnya kepada kita untuk memaksa kita menjawab bagaimana permasalahan kejahatan dan penderitaan, bagaimana kemunafikan orang Kristen. Ini keberatan yang kalau kita berdiskusi dengan orang ateis yang ahli dan mereka sekali konsisten. Bagaimana kekristenan menyelesaikan kejahatan dan penderitaan? Bagaimana kemunafikan orang-orang Kristen? Oke, saya akan bagian yang pertama. Permasalahan kejahatan atau penderitaan. Nah, kalau sampai sekarang tidak ada pembahasan yang tuntas. Pembahasan yang tuntas sekaligus memberi jawaban yang tuntas tentang penderitaan. Penderitaan itu misteri. Penderitaan itu misteri. Dan saya setuju penderitaan itu misteri. Karena kita tidak mengetahui kenapa ada penderitaan, kenapa penderitaan terjadi, dan sering apalagi di masa-masa sekarang ini, bukankah banyak orang mempertanyakan kenapa Tuhan ada virus corona? Sebetulnya virus corona ada, nggak ada masalah kalau kita tidak ada di dalam masa itu. Di dalam masa sekarang. Kita tidak mempertanyakan, tetapi ketika kita mempertanyakan sekarang, artinya kita sedang mengalami dan kita sedang ada diperhadapkan pada satu penderitaan yang sama. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini? Dan kita tidak mengerti jawabannya, Bapak sekalian. Kalau ditanya siapapun, yang nggak ada. Sekarang banyak beredar atau kelas-kelas tentang penderitaan seperti ini. Saya juga beberapa mengikuti, tetapi kemudian akhirnya juga sama aja. Saya udah tahu ujungnya, jawabannya nanti nggak ada gitu. Nggak ada orang yang bisa menuntaskan tentang penjelasan yang baik, sebaik-baiknya penderitaan itu dari mana, penyebabnya apa, kenapa hal seperti ini, semua tidak bisa menjadi jawaban tuntas. Dan itu menjadi misteri bagi kita semua. Dan inilah yang disampaikan oleh ateis. Bagaimana dengan penderitaan yang terjadi, kemudian dengan jenis-jenis kejahatan yang semakin lama semakin meningkat. Artinya kalau ada penderitaan dan kejahatan yang terjadi, sekali lagi kaitannya dengan Allah. Allah itu ada di mana? Mereka mencoba membangun satu pola pikir seperti ini. Kalau Allah itu baik, kenapa Allah mengizinkan penderitaan? Kalau Allah itu baik, kenapa ada kejahatan? Bukankah Allah menginginkan sesuatu yang baik? Dan mereka coba menyimpulkan, kalau ada penderitaan, kalau ada kejahatan, bukankah sungguhnya Allah itu tidak ada? Jadi satu hantaman buat kita semua, jadi keberatan bagi mereka. Sepanjang ada penderitaan, sepanjang ada kejahatan, mereka tetap menyimpulkan Allah tidak ada. Simpel aja, sederhana seperti itu. Kalau ada penderitaan, kalau ada kejahatan, maka Allah tidak ada. Nah, kalau kita berbicara tentang penderitaan itu misteri, ya mereka semakin tertarik, berarti Allah itu tidak ada. Jadi bagaimana kita bisa masuk? Nanti saya akan berikan bagaimana kita harus membelanya. Dan kemudian juga tentang rasio. Rasio tadi cara berpikir tadi seperti tadi ya, secara logika, kesimpulan daripada penderitaan dan kejahatan. Sepanjang ada penderitaan dan kejahatan, Allah itu tidak ada. Sangat sulit Bapak Ibu sekalian menjawab pertanyaan ini, karena kita masuk di dalam misteri. Tapi mari kita mencoba belajar bersama-sama menjawab keberatan daripada ateis. Nah, jadi saya sudah simpulkan seperti ini. Saya sudah jasadnya ternyata. Oke. Jika Allah memang maha baik, saya akan bacakannya. Dia pasti membenci kejahatan, penderitaan. Ini tentang rasio berpikir, logika. Jika Allah memang maha tahu, dia pasti tahu akan ada kejahatan, penderitaan. Jika Allah memang maha kuasa, dia pasti mampu mencegah kejahatan atau penderitaan. Kenyataannya kejahatan, penderitaan memang ada. Kesimpulannya, tidak ada keberadaan supranatural yang maha baik, maha tahu, dan maha kuasa. Masuk akal kalau kita lihat secara logika yang dibangun oleh mereka, itu masuk akal. Iya ya. Kalau kita coba membaca bagian ini, ternyata sama ya. Kita memahami juga sama. Kalau maha baik, kenapa dia mengizinkan semua terjadi? Kalau terjadi artinya memang keberadaan yang supranatural, yang maha baik, maha tahu, dan maha kuasa tidak ada.
Dan inilah rasio logika yang dibangun oleh orang ateis. Mari kita coba membela. Nah, Bapak sekalian, gambar itu donat pagi-pagi kalau Bapak Ibu makan donat ini enak. Donat ini sekarang banyak macam donat ya, tapi ini donat yang original kan modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini, modelnya, tapi kalau taste-nya sudah beda-beda, ini ada rasanya macam-macam. Orang ketika menciptakan donat, dia tidak menciptakan lubangnya, tetapi menciptakan donat yang di pinggir dan lubang itu tercipta dengan sendirinya. Nah, ilustrasi donat ini setidaknya juga ingin kita sampaikan pada ateis bahwasanya Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Kalau bahasa yang sederhana, Tuhan tidak pernah menciptakan lubang donat. Tuhan hanya menciptakan donat saja. Dan lubang itu bukan ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Nah, sekarang kalau dikaji lagi, terus bagaimana kejahatan itu berasal? Nah, inilah kesempatan kita untuk menjelaskan tentang kekristenan. Kejahatan, penderitaan, itu semua berasal daripada dosa. Manusia diberi oleh Tuhan kehendak bebas. Sekali lagi ini bahasa yang sukar lagi. Kehendak bebas, free will. Bagaimana menjelaskannya bisa pandang lebar. Saya juga pernah disampaikan di khotbah seperti Bapak sekalian. Ilustrasi-ilustrasi ini menjelaskan, memudahkan kita untuk memahami sekaligus menjawab ateis. Ketika seseorang punya pabrik pisau. Dia menjual pisau untuk memotong, tentunya untuk ibu-ibu di dapur itu ya. Pisau banyak untuk memotong sayuran, entah daging seperti itu. Tapi kemudian ada orang yang memakai pisau itu untuk membunuh orang lain. Apakah bisa pabrik pisau ini, pemilik pabrik pisau ini dinyatakan bersalah dan dia harus ditangkap dan kemudian dipenjara? Jawaban kita, saya pikir setuju. Tidak, nggak bisa. Karena itu tidak diciptakan untuk membunuh, tetapi untuk memotong sayur, memotong daging. Daging, daging ayam yang untuk kita masak gitu, untuk memasak. Tapi kalau penggunaannya berbeda, tentunya yang dipersalahkan adalah si orang itu yang memakai berbeda. Nah, ini menjawab daripada menjadi keberatan daripada ateis. Kita menjawab Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan, tapi kehendak bebas. Nanti kita bisa menjelaskan pada ateis tentang kehendak bebas. Kehendak bebas manusia itulah yang membuat manusia jatuh dalam dosa dan menciptakan itu adalah di mana ada kejahatan dan ada penderitaan. Jadi kehendak bebas manusia yang membuat terjadinya kejahatan, bukan Tuhan yang menciptakan kejahatan. Lalu kalau ateis, kalau ada kehendak bebas, apakah Tuhan tidak menciptakan kehendak bebas? Pertanyaan kan dikejar seperti itu. Masih bisa dikejar bagian yang lain. Tetapi saya juga ingin punya jurus yang lain, Bapak sekalian. Kalau kita tidak punya kehendak bebas, ini lawan bicara kita ateis, kita bisa mengatakan pada dia, kamu robot, kamu tidak bisa protes. Jadi kalau Tuhan menciptakan kehendak, Tuhan memberikan kehendak bebas, kita bisa melakukan apa yang menurut kita, meskipun itu juga bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya itulah Tuhan menciptakan kita. Nah, kalau dia tidak punya kehendak bebas, dia menjadi robot seperti kita menjadi robot. Nah, Bapak sekalian, artinya kehendak bebas ini juga berbalik pada ateis. Inilah cara kita membela iman kita dari permasalahan kejahatan dan penderitaan. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Kejahatan itu berasal daripada kehendak bebas manusia. Kalau sederhananya, dari keinginan manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Ini poin pentingnya di situ. Nah, kemudian, untuk rasio tadi ya. Rasio. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Saya membenci tikus. Saya bisa menangkap atau membunuh tikus. Di rumah,
ada tikus, bukan benar di rumah ini pastori ada tikus, tidak, sepanjang ini belum ada. Kalau di luar masih ada, di rumah belum ada tikus. Apakah bisa disimpulkan? Saya tidak ada. Nggak bisa, bukan. Jadi inilah kesimpulan yang salah. Analogi atau logika yang dapat dibangun oleh orang ateis meskipun masuk akal, tetapi itu sesungguhnya tidak kuat di dalam logika yang sebenarnya. Logika yang dibangun, rasio yang dibangun, tidak masuk akal, dan tidak memiliki daripada silogisme, bahasa yang kerennya silogisme. Membangun seperti itu tidak masuk akal. Inilah yang kita sampaikan ke mereka, bahwasannya kalau ada penderitaan, kalau ada kejahatan, bukan membuktikan Allah tidak ada. Dan kita harus menjawab itu. Ini oke. Tapi bagaimana menjawab yang baik seperti itu? Sebentar, ada slide-nya ya. Nah, bagus sekalian. Jadi sama seperti tadi, Allah nama baik, dia pasti mengerjakan. Kesimpulan kita adalah seperti ini. Allah belum mau, bukan Allah tidak ada. Allah belum mau menuntaskan persoalan kejahatan atau penderitaan secara total untuk sekarang ini. Ini jawaban yang sangat logika bagi orang-orang ateis yang mengandalkan pemikiran mereka. Kalau kita menjawab Allah ada atau tidak, kita terjebak pada mereka. Kita harus membuktikan Allah itu ada. Dengan keberadaan kejahatan dan kebaikan, mereka mengarahkan kita Allah ada atau tidak. Jawaban mereka pasti tidak ada, karena Allah bertentangan dengan kejahatan. Jadi kalau ada kejahatan, di pemikiran mereka yang ekstrim, Allah kan tidak mau dengan kejahatan, Allah tidak ada. Tetapi kita menjawab dengan logika, cara berpikir logika juga. Allah belum mau. Dan ini jawaban yang bisa diterima oleh para pemikir-pemikir. Ini jawaban yang masuk akal. Ketika menjawab Allah belum mau, artinya adalah ya itu mereka bisa menerima, oh ya ternyata betul juga ya. Bapak-Ibu sekalian, serangan orang ateis ini tentang kejahatan dan juga penderitaan ini sangat luar biasa. Mereka dalam masa-masa seperti ini, mereka lebih mudah menyerang orang-orang Kristen, khususnya kalau kita bicara tentang Kristen. Tetapi jawaban-jawaban kita berikan, misalnya menolong kita semua, kita punya bekal bagaimana menjawab orang-orang ateis. Tapi saya ingin memberikan satu bagian lagi. Oke. Belum ada ya. Oke. Saya ingin mengatakan seperti ini, sekalian. Ketika orang ateis berbicara tentang kejahatan dan penderitaan, saya ingin mencoba Bapak Ibu melihat bagian sisi yang lain. Ketika terjadi keadaan yang seperti ini, ada virus corona, ini kita masuk bulan kedua, hampir masuk bulan ketiga. Ya. Ini sudah bulan kedua kita bersama-sama ada di rumah, menikmati, merasakan ada pandemi corona ini, khususnya di Jakarta. Mereka, orang-orang yang menyerang Tuhan, di mana Tuhanmu tidak mau menolong? Tetapi mari kita berpikir secara lebih luas. Umur saya 50 tahun lebih sekian bulan. Kalau sekarang bulan Mei berarti 5 tahun 6 bulan umur saya. 5 tahun 6 bulan. 50 tahun 6 bulan. Sepanjang 50 tahun 6 bulan, saya baru merasakan virus corona itu 2 bulan. Mana yang 50 tahun 4 bulan? Bukankah itu masa-masa yang baik? Tuhan beranugerah kepada saya. Jadi satu kesimpulan yang kecil yang disampaikan oleh ateis tentang penderitaan, tentang kejahatan ada dalam satu titik yang kecil. Mereka coba simpulkan Allah yang besar. Kita menjawabnya secara lebih luas lagi. Pengalaman saya 50 tahun 4 bulan tidak pernah terjadi seperti ini dan Tuhan sangat baik kepada saya. Dan 2 bulan ini mengalami virus corona, saya pun juga tetap bisa merasakan Tuhan itu baik. Jadi kita tidak melihat yang jahat aja, tidak melihat penderitaan aja, tapi lihatlah sisi yang baik. Dan itu akan menolong kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi, tidak ada formula yang bisa menjawab baik tentang penderitaan kejahatan. Tetapi setidaknya kita punya jawaban untuk menjawab tentang kejahatan dan penderitaan. Kalau tanya penderitaan di mana tetap misteri, saya pun juga tidak bisa menjawab. Kemudian seluruh
orang-orang pandai, termasuk orang-orang yang belajar tentang Alkitab yang begitu banyak pun tetap mengatakan penderitaan ini misteri. Tapi kita bisa melihat bagian-bagian yang lain untuk memberi jawab tentang kejahatan dan penderitaan. Oke, masih ada satu bagian yang lain lagi. Apakah Bapak Ibu mau mengisi atau mau bertanya tentang bagian ini? Ada ya, kalau nggak ada pengertian saya Bapak Ibu sudah jelas semua. Bagian yang kedua, sekaligus yang terakhir dari pembahasan kita, permasalahan kemunafikan orang Kristen. Nah, ini konteksnya adalah kita coba bagaimana membawa orang-orang ateis kepada Tuhan. Tapi halangan terbesar yang disampaikan oleh mereka, orang Kristen ini munafik. Munafik saya pakai gambar topeng di sini ya. Kelihatannya baik, apalagi kalau di gereja sangat baik. Tetapi itu tidak sama atau berbanding lurus dengan kehidupannya di luar gereja. Ada orang-orang Kristen yang menjadi penipu. Kita tidak usah menyangkali. Kenyataannya di penjara juga ada orang-orang Kristen di sana. Saya pernah melayani di penjara, kalau Bapak Ibu punya pengalaman di sana. Kalau kita sebagai orang Kristen datang ke sana, dalam konteks kita datang ke sana, kita akan dikumpulkan orang-orang Kristen, lalu kita beribadah. Artinya di penjara itu juga ada orang-orang Kristen. Bukan berarti mereka orang munafik semua, tidak, dengan segala kejahatan mereka. Kejahatan pun masih beragam. Tetapi artinya ketika kita menyaksikan keberadaan orang-orang Kristen yang di penjara, kemungkinan pilihan kita adalah mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan yang melawan hukum. Nah, dengan hal yang ada di pikiran kita melihat ternyata kemunafikan itu memang real, memang nyata. Dan dari beberapa survei ini survei bukan dilakukan di Indonesia, survei di luar negeri, gitu ya. Saya tidak menyebutkan bukunya, tapi saya ada dan saya membacanya. Hasil beberapa survei menunjukkan bahwa kelompok non-Kristen memiliki penilaian negatif terhadap kekristenan. Ada banyak kali ragamnya, termasuk orang-orang yang melakukan penipuan segala macam. Tapi saya tertarik juga dengan kekonsistenan daripada orang-orang Kristen. Kita yang meyakini bahwasannya suami dan istri adalah pasangan seumur hidup. Tapi realitasnya perceraian itu juga terjadi di dalam keluarga Kristen. Kalau kita memperbolehkan, ajaran kita memperbolehkan pernikahan kawin cerai, tidak ada masalah buat orang ateis. Tetapi ketika kita menyatakan orang-orang Kristen dan tidak ada perceraian, realitasnya terjadi perceraian, mereka menilai kita adalah orang Kristen yang munafik. Kamu ngomongnya nggak ada perceraian, ajaranmu nggak ada perceraian. Kenyataannya perceraian itu terjadi juga di dalam kekristenan. Karena kekristenan meyakini pasangan kita adalah pasangan seumur hidup dan Tuhan melarang perceraian. Maka mereka menangkap hal ini dalam survei itu, Kristen itu munafik. Munafik. Saya tidak bermaksud menghakimi Bapak Ibu semua, tetapi ini adalah survei yang dilihat oleh mereka. Bahwasannya ketika terjadi perceraian, itu kita punya penilaian negatif dari orang-orang non-Kristen. Nah, sekali lagi, kemunafikan itu real, itu nyata dalam jiwa Kristen. Maka mereka mempermasalahkan kita terus. Sepanjang orang-orang Kristen itu munafik, ya bagaimana orang-orang ateis ini juga ingin mempercayai adanya Allah? Buat apa percaya pada Allah? Jadi moralitas sekali lagi penting buat mereka. Dan kemudian permasalahan kemunafikan ini menjadi lebih kuat lagi apabila orang ateis ini
adalah orang-orang yang tersakiti oleh orang-orang Kristen. Ini susah sekali Bapak sekalian. Jadi kalau kita memahami bagian ini, sekali lagi sebelum kita nanti ada pembelaan kita, saya terus mengingatkan Bapak Ibu dan termasuk saya juga. Jangan kita menjadi orang-orang yang membawa mereka dalam kotak ateis atau membawa mereka menjadi pemahaman ateis ini. Jadi kita perlu memikirkan apa yang baik buat semua orang. Apa yang baik tentang pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, supaya orang-orang tidak tersakiti dan menjadi kecewa dengan Tuhan. Orang kita yang menyakiti, tapi kecewanya dengan apa yang kita pahami, apa yang kita hidupi. Nah, itulah orang ateis cara menilai kita. Nah, Bapak sekalian, permasalahan kemunafikan orang Kristen. Lalu bagaimana kita membelanya? Yang pertama adalah kita harus mengatakan mengakui. Kita memberikan apresiasi bagi mereka. Kita harus memberikan simpati kepada mereka. Benar bahwasanya kemunafikan itu memang ada. Kita tidak perlu menolak. Nggak bisa orang Kristen itu seharusnya, kalau kita sudah bicara seharusnya itu baik, nggak bisa munafik. Iya, itu seharusnya. Tapi ketika kita bicara seharusnya, sehingga itu kan pengakuan kita juga bahwasanya ada orang-orang munafik. Lebih baik kita mengakui. Toh memang ada. Mengakui itu lebih baik kok. Daripada kita menolaknya, kenyataannya ada. Akuin aja. Berikan apresiasi, berikan simpati, khususnya bagi mereka yang tersakiti oleh orang-orang Kristen. Kita harus membela, tapi dengan cara yang baik. Harus mengakui. Kemudian, kita juga sampaikan bahwasanya kemunafikan ini bukan permasalahan orang Kristen aja. Tapi orang ateis pun juga mengalami hal yang sama. Coba tunjukkan kepada, kita bisa balik bertanya pada kita, pada orang ateis itu, coba tunjukkan kepada kita semua, ada enggak orang ateis yang tidak munafik? Sama kok. Sama. Ada yang munafik. Nah, permasalahannya yang ketiga. Ini jadi pembelaan kita. Kalau orang ateis mengatakan munafik, jadi mereka sebenarnya sedang berpikir tentang satu moralitas yang baik. Nah, moralitas yang baik itu harus punya standar. Baik menurut saya, belum tentu baik menurut orang lain. Nah, standar moral kamu itu apa? Kalau kamu mengatakan orang Kristen munafik, standar moralnya mana? Apakah sama dengan standar moralmu? Nah, kita justru bisa membawa permasalahan kemunafikan ini orang itu kepada Tuhan. Kita punya standar moral yang jelas. Meskipun dalam menjalaninya berbeda, tetapi kita punya standar moral yang jelas. Standar moral ateis tidak jelas. Mereka hanya bisa menilai dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita yakini. Sementara kalau diyakini kembali kepada mereka yang melakukan yang sama, misalnya mereka menipu. Mereka mengatakan kita menipu itu kan standar moralnya kalau kita kitab atau Tuhan, mereka menilai itu. Tapi ketika mereka mengatakan menipu itu adalah munafik, itu juga terapkan yang sama menipunya, tapi standar moralnya yang mana? Mereka tidak punya. Nah, inilah jadi jawaban kita bagi orang-orang ateis. Kemudian, ini yang penting, kata yang terakhir, kekristenan bukan tentang kesempurnaan. Bapak Ibu jangan kaget ya. Kesempurnaan bukan tentang kesempurnaan. Betul firman Tuhan berkata, menjadi seperti Yesus, iya. Tapi kalau kita menjadi serupa dengan Tuhan, itu proses. Bukan ketika kita menjadi Kristen, kita sempurna. Tidak. Kekristenan justru berbicara tentang pengampunan. Kita adalah orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan. Dan kita sedang mengalami pertumbuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Artinya kalau terjadi kemunafikan, iya. Tapi sekali lagi ingatkan, kekristenan bukan kesempurnaan, tapi adalah proses. Kita adalah orang-orang yang perlu dan sudah diampuni oleh Tuhan. Kita memberikan keterbukaan kita. Kita orang-orang berdosa.
kita orang-orang yang perlu diampuni. Dan kita sedang bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian menjadi jawaban kita untuk orang-orang ateis, bagaimana kita mencoba menjawab dari permasalahan kemunafikan orang Kristen. Prinsipnya adalah yang pertama betul-betul kita mengakui, kemudian ini juga terjadi pada mereka, tapi sekali lagi arahkan yang poin yang kuat lagi. Kita bukan orang yang sempurna, tetapi kita adalah orang-orang yang diampuni dan terus bertumbuh. Nah, kalau masuk bagian ini, inilah bagian bagaimana kita memberitakan Yesus. Yesus yang mengampuni dosa. Sekaligus jawaban mereka tidak ada kehidupan setelah kematian itu kan masuk lebih banyak di bagian itu. Ya inilah sesi kita di pagi hari ini tentang ateis. Saya mencoba menjawab daripada pertanyaan atau yang dialami oleh Pak Theo. Ada halangan-halangan budaya ya Kak. Kalau begitu saya bukan budaya Pak Theo ya. Kira-kira seperti itu ya. Halangan budaya orang menjadi ateis. Ini saya pikir jadi satu penyebab orang menjadi ateis. Saya pikir kita masukkan di sana, tapi kan nggak ada di slide saya yang tadi di awal. Memang benar bahwasannya budaya ini bisa menjadi penghalang untuk orang menjadi ateis. Di Jepang, ini kasusnya agak berbeda tapi mirip. Di Jepang, kekristenan sangat minim. GKM Nugrah punya sister church di Jepang, tapi juga kurang berkembang. Kenapa? Karena di Jepang itu standar moralnya tinggi sekali. Standar moral sangat tinggi. Saya tidak mengetahui persis, saya hanya membaca aja karena saya tidak punya pengalaman bagaimana orang Jepang seperti apa. Tetapi pada satu ketika dosen saya kembali dari Jakarta kembali ke Amerika. Pada waktu itu dia penerbangan melalui Jepang. Kemudian dia tiba di Jepang. Pada saat tiba di Jepang, terjadi tsunami di Jepang. Sebagai orang Amerika, dia kelahiran Indonesia, dia panik. Apa yang dilakukan? Tsunami dan itu gempa bumi yang cukup besar di bandara. Dia sedang ada di bandara. Dia lanjutkan tidak. Kemudian keluar pemberitahuan melalui megafon, melalui speaker. Kita harus melakukan seperti ini dan segala macam diarahkan. Orang-orang Jepang itu berjalan tertib, tidak saling ngebut, nyalip itu tidak. Tertib mereka jalan seperti orang tidak panik. Wow, itu luar biasa. Dan dosen saya mengatakan, dulu saya membaca orang Jepang itu memang tertib, dan sekarang saya menyaksikan orang Jepang itu tertib. Nah, tapi di balik itu adalah orang Jepang punya standar moral yang tinggi. Kekristenan, agama apapun yang coba masuk ke Jepang, halangannya adalah moralitas. Kita sering membaca, bukan 1-2 kali saya yakin. Orang Jepang, kalau dia menjabat sesuatu dan dia melakukan kesalahan, dia memilih bunuh diri daripada dia dihukum penjara. Dia malu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini halangan tentang moralitas. Mirip-mirip dengan halangan yang disampaikan oleh Pak Theo. Sekali lagi berbeda, tapi ada miripnya. Ini halangan budaya. Nah, kalau halangan budaya, saya pikir juga kita tidak bisa melakukan apapun juga. Lakukan apa juga nggak bisa, karena budaya seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa kembali kepada Alkitab kita. Alkitab kita memang bahwasanya kita mengajarkan kalau laki-laki menikahi perempuan, dia meninggalkan ayah dan ibunya. Bukan berarti dia membenci ayah dan ibunya, tetapi ada pilihan prioritas. Karena istri ataupun suami menjadi satu daging. Ini bagian penting bagi kita. Kita tidak benci orang tua, tetapi ada prioritas di sana. Dan kemudian ada satu langkah yang penting lagi, yaitu bagaimana suami harus mengasihi istrinya. Ini juga bukan berarti istri harus dikasih lebih daripada Tuhan. Tidak, bukan. Tidak. Tapi bagaimana memahami bahwasannya bagian yang penting yang lain, yaitu anak harus menghormati orang tua. Nah, susunan ini, kalau di dalam tekstur atau dalam susunan kita, jelas
bagaimana kita menempatkan istri kita. Tapi kalau kita terapkan pada ateis yang orang-orang yang menjadi ateis karena mereka terhalang dengan itu, ya kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tetapi kita punya satu pemikiran logika yang baik ketika kita bisa menjelaskan kepada mereka. Ini sebagai istri seperti ini. Bagaimana dengan mengasihi ibu lebih utama? Saya pikir nanti tekanannya bukan di situ. Tekanan kita mengasihi yang utama adalah Tuhan. Dulu ketika berpacaran dengan Bu Rita, sekarang jadi istri saya mengatakan pada Bu Rita, kamu bukan orang yang saya kasih yang di tempat nomor 1. Dan Bu Rita tidak komplain, karena nomor 1-nya adalah Tuhan. Gitu ya. Nah, artinya ketika menempatkan ibu tadi dengan budaya seperti itu, artinya ya Tuhannya ada di mana? Nggak bisa, bukan? Jadi ini hanya satu jawaban untuk kita, bukan menyerang, tapi artinya kita menjelaskan. Menghormati orang tua itu kewajiban bagi anak. Tetapi sekali lagi kalau ingin dibandingkan, tidak dibandingkan. Tapi istri, kenapa kita harus mengasihi lebih? Karena itu menjadi satu daging dengan kita. Itulah konsep kekristenan. Jadi sekali lagi tidak bisa dibandingkan, tetapi kalau pilihannya jawaban seperti itu, kita pun juga nggak bisa menjawab. Tapi kita bisa menjelaskan dengan baik kepada orang yang mempercayai seperti itu. Semoga bisa menjawab, setidaknya ada arah untuk menjawab ke Pak Theo. Ya Bapak Ibu sekalian, sampai di sini saya sudah selesai tentang ateis. Bisa dibuka lagi ya, stop share dulu. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita mau melanjutkan ke teman saya tadi Pak. Iya Pak, silakan Pak. Oke, ya jadi akhirnya sebenarnya happy ending sih buat teman saya itu, karena dia sering join persekutuan, akhirnya kan dia mau belajar Alkitab, sampai sempat kesasar juga. Jadi dia bawa Alkitab di mobil, dia terhindar dari kecelakaan, dia merasa dia nggak jadi kecelakaan karena ada Alkitab di mobilnya, jadi kayak jimat gitu. Tapi waktu itu sebenarnya dia melanjutkan begini, ini beberapa teman sudah beberapa kali dengar mungkin cerita tentang bagaimana dia berusaha menjebak gitu. Jadi dia bilang, dia melanjutkan mengenai hormat kepada orang tua tuh seperti ini. Kalau misalnya ada kebakaran di rumah kita gitu, dan ada api menyala-nyala gitu, kita bisa menyelamatkan cuma satu orang gitu. Ada ibu kita, ada istri kita. Gitu. Kalau saya, dia bilang gitu, dari budaya saya harus menyelamatkan ibu. Itu no question katanya. Bukan pilihannya, saya harus pikir-pikir. Nah, yang jadi masalah buat saya, ini di awal dia bilang itu. Kalau kekristenan, pasti kamu akan menyelamatkan istri. Dia bilang gitu. Nah, saya bilang, enggak juga loh. Kalau saya ngelihatnya, ya jaraknya yang pasti saya bisa selamatin yang mana gitu. Itu yang saya jawab waktu itu. Nah, tapi ternyata waktu saya share sama Pak Yaya Krismanto, dia memberikan suatu pencerahan. Kadang orang tanya itu nggak harus kita jawab dengan jawaban, tapi kita bisa balas dengan bertanya. Dan justru membuat dia berpikir lebih jauh. Waktu itu Pak Yaya bilang gini, seharusnya kamu tanya balik sama dia, siapa yang belum diselamatkan? Dia bilang gitu. Jadi kalau misalnya justru ibu kita itu yang belum diselamatkan, belum mengenal Kristus gitu, mungkin justru dia yang kita selamatin gitu loh. Karena istri kita kalau mati pun kebakar itu kita yakin pasti ya dia sampai ke surga gitu. Kita akan ketemu dia lagi di sana gitu. Jadi ya itu suatu pencerahan yang menurut saya baik dan saya ingat sampai sekarang itu nasihat dari Pak Yaya. Ya, bagus Pak Theo. Terima kasih untuk masukannya. Saya pun juga belajar dari ini sesuatu yang baik. Pertanyaan tidak harus dijawab dengan jawaban, tapi jawab dengan pertanyaan pula. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah aktif dalam kegiatan pada pagi hari ini dan juga minggu lalu gitu ya. Dan terima kasih juga untuk kritisi dari Bu Sinta gitu ya. Memang ini kan berproses seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi merupakan satu bagian ya. Kita belajar tentang orang lain itu bagaimana gitu ya. Kalau yang lalu kita mempelajari satu sisi bagaimana kita berorganisasi dan teori yang disampaikan juga ada banyak gitu. Tapi itulah yang sedang kita pelajari gitu ya. Mungkin saat yang akan datang seperti yang disampaikan oleh Pak Edi, saya akan menyampaikan sesuatu bagaimana orang-orang di tingkat global berpikir tentang dunia ini gitu ya, tentang dunia ini dari perspektif
konvensi-konvensi yang telah ditetapkan, apa yang dimaksud dengan konvensi Stockholm, konvensi UNFCCC mengenai perubahan iklim, kemudian konvensi mengenai keanekaragaman hayati dan lain sebagainya, misalnya gitu ya. Jadi kita bisa saling sharing gitu ya. Lebih tepat kita bisa disebut sebagai knowledge sharing, yang kita sebut sebagai pembinaan warga jemaat. Di antara Bapak, Ibu, jika ingin share sesuatu, bisa aja seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, kita akan godok bersama. Kalau misalnya ingin share tentang masakan yang enak gitu ya, kita juga bersedia untuk mendengar gitu kan ya. Ya, yang tentunya bisa kita saling ngisi gitu, karena kita memang diberi talenta yang berbeda gitu. Seperti pluralisme tadi itu gitu. Ada yang sukanya mungkin menggambar, bagaimana menggambar yang baik. Ada yang sukanya mungkin memasak tadi ya. Kemudian dari segi teologi Pak David, Pak Edi gitu ya. Kemudian dari sisi manajemen, dari sisi keuangan, dari sisi ya banyak macam itulah, dari berbagai aspek yang kita alami setiap hari, yang bisa kita share gitu dan memperkuat kita masing-masing dalam keseharian kita gitu ya. Dalam kita berkomunikasi, di dalam kita bekerja, di dalam kita berinteraksi dengan yang lain, sehingga kita makin terbuka dan bisa saling belajar satu dengan yang lain. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan gitu ya. Silakan saja secara bebas ya, karena kita juga punya kehendak masing-masing gitu ya, yang bisa kita share dan kita bisa saling mengisi bersama. Dan untuk menutup kegiatan kita akan tutup dengan doa, dan saya minta Bu Bambang untuk memimpin doa ya, sehingga kita bisa dipersiapkan untuk besok pagi dalam kita beribadah bersama. Silakan Bu Bambang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada siang hari ini dapat mengikuti pembinaan jemaat ya Tuhan. Kami belajar satu hal lagi tentang ateisme ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat dan anugerah-Mu ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat ini ya Tuhan, kami simpan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami menyerahkan waktu siang hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin.